Akhirnya kita berkumpul kembali hari ini membahas masa-masa kekelaman MU lagi ya. Setelah kalah 1-0 di match pertama, ya. Jam baru, HP baru, kacamata baru. Mau ke Batu nginep, malah nginep. Apa saya dikira korupsi loh. Kayak setiap minggu ada yang baru gitu loh, tau. Hidup lu tau. Nggak ada. Ini baru. Udah lama ini. ini baru nih. Terpaksa. Pokoknya gue pesen jangan sampai istri baru ya. Enggak, itu nggak mungkin. Itu tetap. jadi jadilah cowok yang setia ya. Istri cuma satu. Ya, Tapi Nggak ada tapi. Lu cuma lu ngomong Iya, soalnya ada tapinya. nggak ada. Siapa yang bilang? Loh, istri boleh Istri satu. boleh satu. Iya, boleh satu. Kerjaan banyak. Wede. Ngerti nggak sih? Lu nonton nggak kemarin? Nonton lah. Nonton ya? Gimana, kecewa nggak? Sampah lah. Kecewa nggak? Semua perkataan gue bener kan? Iya, gimana? Apa? Gimana? Nah, menurut kalian gimana? Enggak, gue pengen lihat POV kalian. Kalian di mana salahnya MU? Loh, enggak, gini loh. Sesuai aja, Cok. Itu Iya. peluangnya siapa Cuma sih? 2 menit Punya pertama Oke. udah mau 2 gol kena itu. tiang apa? Iya, terlepas dari penalti gagal dan Bruno. peluang. Iya, Ya. gobloknya MU sendiri, Cok, itu, Cok. Itu kan, Tolong. tapi kan secara keseluruhan, MU itu cuma megang 15 menit awal doang. Iya, gua setuju. Sisanya dikontrol sama Fulham, Pak. Enggak lah, kalau Enggak, dikontrol sama dikontrol lah. Fulham. Maksudnya Fulham yang megang kendali lah. Terus sama dengan dikontrol dong. Aman dengan dikontrol. Enggak salah dong. Maksudnya Pegang kendali, dikontrol dong berarti. bukan ya gimana ya? Bentar. Fulham yang lebih memegang kendali. Ya betul, dikontrol dong. Mengontrol dong berarti. Iya, Ulang. Yang lebih menguasai pertandingan, lebih parah. Ya bener nggak? Maksudnya sejauh ini Enggak. Fulham Kita yang lebih gini loh, Fulham itu yang bisa mengatur temponya MU. Biarin kita agresif kan awal-awal. Goblok sendiri kita nggak nyetak Oh, nyetak gol. Ya kan? Oke. Tolol, Cok, itu, Cok. Tolol. Ya kan? Sebenarnya aku sempat berpikir, wah, bagus nih. iya. Kita selama ini selalu mengandalkan Bruno untuk Iya, nyetak gol. iya. Højlund sampah, ya kan? Siapa sampah? Mungkin Ahmad sama Bruno lah, Iya. ya kan? Musim lalu. Nah, ini ada kehadirannya Cunha ini oke juga nih. Oke banget. Bisa diandalkan lah. Agresif. Ada pemainnya agresif, bisa diandalkan, bisa dribble. Iya. Nggak cuma melulu Bruno gitu loh. Iya. Sayangnya suwe juga nih. Tembakannya kena tiang lah, apalah udah one on one, Cok, yang umpannya Altai itu. Iya. Ya kan? Oh iya. Itu udah Masih bisa ketepis tuh. bisa-bisanya, Cok, Makanya gue ketepis, bilang Cok. tiba-tiba jadi Buffon, Cuk. Makanya anjing. Bangsat. Nah, makanya suwe aja kan. Suwe. Kasih penalti lagi. Kasih penalti lagi. Masih gagal, Cok. Si Bruno. Kok bisa Bruno penaltinya ke atas gitu ya? Enggak, Padahal- tapi lu lihat lah modelnya Bruno udah nggak pede sih itu. Ya kan? Dia waktu diganggu katanya ada gangguan dari pihak. tabrak ya wasitnya. Nggak dari wasit, Bukan. tabrakan senggol. Wasit Senggol, tapi kan senggol biasa Wasit- itu. Ya udah itu nothing lah. Bung, senggol. Dia Iya. langsung mukanya tuh nggak enak banget, Cuk. Lah, makanya- Mungkin makanya emosinya berarti gampang tersulut. Mungkin Ya. setelah kejadian itu dia kayak anjing bangsat, nendangnya dikeras-kerasin. Mengganggu konsentrasi lah, apalah Tapi gitu. itu kan Nggak mikir kayak arahnya kesenggol- gimana Kayak gitu. kesenggol biasa aja. Menurutku sih nggak masalah. Nggak ada Maksudnya masalah sama sekali lah. nggak itu. ada distraction yang gimana Nggak gitu ada loh. Lu lagi naruh bola nih, lu mundur, wasitnya lewat. Iya. Ya kan? Ya udah kesenggol biasa lah. Wasitnya muter, dia mundur. Ya. Ketemu di sini, dedak, nampak dikit kesenggol, dek. Dia langsung terus dia hampir pegang ambil bola gak sih? Iya, Buat apa gue? Makanya lu lihat dari raut wajahnya, dia tuh kelihatan nggak pede, Cok. Iya, mukanya Gue udah feeling nggak masuk nih. Nggak masuk udah. Kayak stres, kayak apa gitu ya, kayak suntuk banget gitu. Kepikiran something gitu. Apa bener ya dia mau di Lego? Maksudnya dia udah siap masa kalau gua di Lego sama klub, ya udah. Arab ya? Arab kayaknya ya, kayak akhir-akhir ini perannya dia mulai terasingkan Oh, dua sama game ini menurut gua. dua game ini sama Cunha kan. Iya. Kayak Cunha yang sangat-sangat Iya. mobile yang diandalkan banget kan. Iya. Akhirnya ditaruh nomor 8 nggak kelihatan Sangat perannya. parah menurut Nah, gua. dia merasa ya udah memang kalau gua nggak diandalkan lagi, ya udah mungkin saatnya kalau klub mengizinkan gua pergi ya gua pergi. Iya. Itu mungkin salah satu faktor juga tuh. Ya, Ini ketika ngambil tuh kayak pucet gitu loh, kayak ngambil penalti. paham. Pokoknya auranya udah beda deh. Udah beda ya, Udah kayak nggak pede, ya betul. Kayak stres, banyak pikiran. Ya. Terus tendang juga penuh emosi kayak. Betul. Jadi nggak nggak terarah sama sekali. 45 menit pertama masih oke. Ya. 0-0 it's okay, tapi Ya, tolol. Gue tapi bilang tolol sendiri. Banyak buang peluang. Iya, banyak buang peluang. Enggak, itu 15 menit pertama peluang. Sisanya udah nggak ada peluang lagi kan MU. Betul. Ya. Udah kebaca lah ibaratnya. MU dia tahu cuma MU jangan harus out sayap udah. Si Bumo sama Cunho kan habis setelah 15 menit itu benar-benar Nggak ada sama sekali. Hilang. dijaga udah dia tahu MU cuma Hilang. Cunha doang nih. Iya, Cunha yang doang bisa nih. ngobrak-abrik. Ah, iya. Dimatiin aja. Hilang Mati. udah. Bumonya juga sebelah kanan
kalah ya sama backnya yang kalah body itu sama siapa ya? Base. Base. Bumo tuh sama sekali nggak ada Nggak cross-serve-nya loh. Dan si Ahmad juga nggak kelihatan ya. Hilang, Dan dia makanya keteteran buat defend juga. Iya, terus diganti Dalot lebih sampah lagi. Lebih sampah lagi. Lebih hancur lagi. Kayak nggak cocok gitu loh. Bumo main sama Ahmad tuh kayak belum klop lah, kayak belum kompak. Gue jadi berpikir 3-4-3 ini nggak cocok, Cuk. Itu dia. Kalau kayak gini terus. Dan dia Nggak cocok ini lama-lama. Bukan. Amorim itu kayaknya terlalu fokus ke gimana mereka menjalankan formasinya sehingga lupa untuk yang paling penting di sepak bola itu adalah kemenangannya. Kemenangan. Ya. Lupa, dia cuma kayak Lu maksain lu main nih. gini pokoknya ya 3-4-3 yang gue mau tuh mainnya seperti ini, harus seperti ini. hasil akan datang. Nah, Ya. lu ikutin apa yang gue mau, kita pasti menang. Kita pasti Tapi menang. Nggak sejalan. itu. Iya, nggak sejalan gitu loh. Even si Xabi Alonso di Real Madrid katanya berubah. Dia kan 3-4-3 kan? Iya. Tapi di Real Madrid dia merasa, oh ini kalau kayak gini Nggak bisa mungkin nggak 3-4-3. bisa. Mungkin nggak bisa nih gitu loh. Terus Jadi daripada gua rombak pemain semua Nah. yang bisa 4-3-4-3 gua, adaptasi lah. ya kan? adaptasi lah. Emang harusnya kan gitu. Iya nggak sih? Iya, tapi Amorim kan pernah ngomong juga ya. There's the only way. Dilema juga, there is the only way. Ya ini aja. Ya udah, kita terima. Mau nurut atau Ya enggak? pokoknya intinya kalau dia gagal musim ini kan dicabut. Cabut. Ya udah gitu aja. Cabut udah. Ya udah juga rela nggak dibayar pesangonnya kan? Iya, dia bilang ya. Iya dia bilang ya. Tapi udah sih. Yang aku lebih bingung lagi, formasinya ini kayak nggak meng-highlight Sesko sama sekali. Cuk. Betul, kasihan Pak. Kasihan, Pak. Nomor 9 kita tuh kayak sia-sia Pak. Iya. Mau ganti berapa kali pun kalau mainnya kayak gini, berapa kali dia sentuh bola? Ya. Sesko. Iya. Oke, sentuh bola itu di luar kotak Pak. Di luar kotak Yang penalti. kita butuhkan kita butuh ini predator di lini depan, finisher. Nggak ada Pak. Di kotak penalti dia nggak nyentuh bola Pak. Ya makanya. Betul. Terus buat apa beli nomor 9 baru buat apa? Gitu loh. Oke, secara versat lebih bagus Sesko. Secara dribble, secara teknik yang dia di ujung, yang dia dikerubutin 3 orang, Ya, betul, masih betul. bisa Masih passing bisa passing. ke Bruno yang ditarik itu Brunonya Ya, bagus itu. bagus. Oke, gua Itu lu akuin. nggak mungkin bisa. Nggak Itu bisa, sudah itu pasti. lepas itu. Ya lepas itu. Itu udah hilang Ya, bolanya. betul. Tapi kan kita butuhnya finisher nih. Iya, yang kita menyelesaikan butuh gol. pertandingan nih, gitu loh. Kita Nggak even kelihatan. Gol aja on goal. Lah itu Iya, betul. aneh. Kenapa nggak dia dimain dari awal ya? Kenapa maksain Mon gitu loh? Belum siap katanya. Match fitness-nya belum terlalu siap. Iya, ya kita mesti mengerti Another- hal itu another juga. reason Karena gitu. benar-benar bawa pertandingan kedua. Iya. Pertandingan pertama lawan Arsenal main cuma 30 menit, nggak nyampe. Itu kan 30 62 dia masuk. Ya makanya setelah pertandingan kedua ya dia lebih lama kan. 50 menitan. Ya udah, 40 menitan. pelan-pelan lah. Menurut nggak masalah soal itu. Cuma yang menurut gua Perannya ya. Yang masalah dari gua itu soal Sesko adalah kita seolah-olah formasi kita ini tidak bisa ngenakin dia. betul. Bahasa gampangnya seperti itu. Kayak ujung-ujungnya dia harus jemput bola ke jauh ke depan. Nah kalau memang tugasnya seperti itu, kalau aku jadi Amorim lebih baik aku ambil seksi yang main. Ya, Kalau lebih harus bisa jemput- ya. Lebih cepet dia, sayapnya lebih Tapi cepat pas dapat bola. dia sama Sporting strikernya si Gyökeres. banyak gol kan. Ya. Berarti sebenarnya ke sana arahnya dong. Iya. Iya. Cuma emang belum dapet aja nih, mungkin momennya kesempatannya belum dapet. Cuma yang gue pengen perhatiin adalah ini lawan tim kayak Fulham. Kan rata-rata tim papan bawah mainnya kayak gini semua nih. Mid table lah ya. Pressnya rapet, ngepressnya bagus, buat ngandelin fisik. Nah, jadi menurut gue bakal kayak gini terus nih. Kalau aku bilang nggak jalannya kenapa? Karena Amorim belum nemu back kanan yang oke. Kalau di Sporting kanannya siapa? Kuenda ya? Kuenda itu kan apa kiri? Kuenda kanan, belakangnya itu ada di situ loh apa? Siapa sih Portugal itu loh? Dia tuh perlu yang bisa crossing, Pak. Kayaknya loh. Kalau dua-duanya, kalau lu taruh Mbungo sama Ahmad di Juste atau siapa kanan. tuh? Saint Juste bukan Portugal. Atau berarti. kok gue liat Crossing masih siapa, Pak? Xiao banyak crossing juga, Dorgu crossing. Dorgu Tapi terlihat lah. tapi nggak Tapi di spam. Iya Gitu makanya, loh. gue nggak tahu makanya harus gimana pak. Nggak spam Dan crossing. itu menurut gue tuh bakal kayak gitu terus nih musim ini nih, nggak tahu sampai kapan. Cuma yang gua highlight adalah lawan tim kayak Fulham yang kuat, yang butuhkan fisik power, yang cuma ngadain counter attack, Ya. counter attack juga beberapa kali Counter berbahaya attack, kan. iya, berbahaya. Yang striker hitam, gede, speednya kenceng, Iya. ini kan sangat Ditakutin. berbahaya sekali buat tim kita. Iya. Nah, gue balik lagi, itu golnya si Rowe. Rowe, Iya. itu menurut Anda salah siapa? Siap. Dalot lah, gue bilang. Ya, Dalot kalau lah. dari awal memang Oh, Dalot. ya, Dalot lah. betul. Ya, Tolol enggak, dia, enggak. Cok. Kenapa nggak passing langsung? Iya. Ya, memang. Kosong, Cok, itu yang Pas yang crossing, tangannya. row-nya kosong. Siapa itu? Show kan? Bukan. Bukan show. Bukan. Siapa tuh, Kak? Bruno, Pak. Oh, siapa? Karena dia nggak ngejar ya.
itu Nggak nutup ya? Shaw sama Dorgu udah ada pasangannya, udah ada lawannya. Udah ada lawannya. Ketinggalan tuh. Si siapa? Si Rowe. bukan si siapa? Yoro. Udah ada juga yang jaga. Iya, Si Smith Rowe tuh lari dari belakang. nggak diikutin. Dijaga sama Bruno. Dia dilepas. Dilepas, iya. Kosong, cing, udah tinggal itu gini doang, yuk. Balik lagi apa Bruno? Masalahnya Ibaratnya tuh. semua udah punya jagaannya nih. Iya. Gue jaga ini, jaga ini. Bruno Casemiro tuh udah bapuk banget sih menurut gue. Memang. Dari awal kan kita udah bilang ya, Bruno Casemiro nggak cocok tuh di tengah, Cok. Bapuk banget. Jadi bener-bener Bruno secara defense ngaco. Ya pressnya oke lah. Dia terlalu all around sih. Makanya, kalau sekarang kan dia lebih dalam nih. Pas lawan Arsenal pun, yang Arsenal menurut gue Arsenal mainnya emang lagi bapuk aja nih menurut gue. Dia begitu mainnya. Terus lawan yang Fulham, nggak kelihatan juga kan? Iya. Perannya apa, defense-nya, pressingnya oke, cuma ya nggak bisa ngebut bola juga. Iya. Ujungnya foul juga tuh kan. Iya. Kalau Casemiro baik lagi udah, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Umpannya juga kejauhan terus. Lu tahu nggak andalannya Casemiro itu apa? Kalau kita udah mulai main segitiga ya, tang masing-masing ya. Casemiro selalu umpan lambung. Umpan lambung dan umpannya juga berapa kali nggak nyampe. Ngaco, iya, kan? Nggak ada yang nyampe. Iya. Nah itu dia Pak. Makanya menurut gua bakal kayak gini Pak. Sumpah bakal kayak gitu. Nggak, akhirnya kan perannya Bruno itu tidak ada di Iya. tim ini. Lu bayangin Jok, kemarin tuh yang created chance paling banyak tuh Altay Bayindir Pak. Yang passingnya dia long pass. Ke Junha itu. Kita tuh terlalu kebiasaan yang created chance adalah Bruno. Iya. 2 pertandingan terakhir nggak ada Pak. Iya. Itu loh, nggak tahu kenapa ya. Fungsinya kan ditarik ke dalam di nomor 8, akhirnya membuat pemain ini tuh merasa, oh kok kayaknya saya nggak dibutuhin ya. Udah ya. Peranku kok semakin kecil ya. Kayaknya pelatih lebih percaya si nomor 10 baru ini deh, Kunya deh. Ya. Itu yang membuat dia akhirnya nggak pede. Kelihatan kok dari raut wajahnya Iya. udah kelihatan banget. Tapi kan itu kan lumrah ya, dialami oleh semua pemain sepak bola yang usianya semakin Menua ya. Kayak Messi pun dari depan akhirnya di Argentina Piala Dunia mundur ke 8 dia. Oh, tapi dia bagus sekali, Iya, Pak. memang. Paul Scholes Ya, sama. betul. Ryan Giggs juga. Giggs juga Ya, sama. betul. Itu lumrah ketika kamu bertambah tua ya otomatis kamu ada Menyesuaikan di posisi ya. yang tidak terlalu mengandalkan fisik lah. Betul, menyesuaikan gaya main. Betul. Bruno ini sebenarnya punya kemampuan untuk jadi nomor 8 sebetulnya. Iya. Cuman kan ya namanya orang bertahun-tahun ditaruh di nomor 10. Ya, dia merasa permainanku masih seperti ini nih, ya kan. lu Gua taruh- harus mobile ini. Lu taruh tiba-tiba dipaksain di 8 kan ya bukan nggak bisa ya, aku nggak bilang nggak bisa ya. Ya mungkin takes time lah gitu loh. Awkward lah ya Mas Betul. Yan. Aku lebih concern di kanan kita kayak Bumo sama Ahmad kayak nggak Nggak cocok. maju, Pak. Nggak Iya, cocok, kayak nggak iya. cocok, Pak. Makanya menurut gua apa Bumo jangan taruh belakang aja kali. Bumo yang Ahmad yang kiri. acak-acak. Karena aku merasa ya Bumo itu lebih cocok di winger, Pak. Jadi wingback maksudnya atau gimana? Dia main di Brentford tuh 4-2-3-1. Ah. Dia selalu main di posisinya salah Salah. Ya. kanan. Dia dimainkan nomor 10, AM, belakangnya striker itu nggak cocok. Iya. Sama sekali loh, dia nggak ada kesempatan nendang, dia nggak ada dribble sukses, ya kan? Aku nggak tahu Jo, ini kalau dipaksain gini terus, dia nggak bakal Dia maksudnya, bakal hancur. Kan cuma Bakal kemarin. flop, bakal flop. Kan cuma kemarin kan sempat tendang. Arsenal kan ada beberapa kali. Arsenal itu pun dia rebutan Pak sama Ahmad Pak, Iya, Ya, makanya. karena gaya mainnya sama gitu loh. Makanya nggak cocok. makanya seharusnya menurut gua dituker amat sama si Bumo. Coba, ya dicoba jadi ya. wingback. Iya. Dia lebih kuat, lebih bisa defend juga. Lebih ini juga kan ngepresnya juga lebih bagus. Ya udah biarkan si Amatnya yang di- Ahmad berkreasi. Iya, Gitu loh. Dia tendangannya juga lebih bagus kan si Ahmad kan. Juga bagus, Iya, kadang lebih bagus. bagus bener. Juga Ya, bagus. Tapi lebih lincah gitu buat gocek lewat satu orang tuh lebih lincah gitu loh. Dan udah terbukti. Iya musim lalu. Beberapa kali musim lalu ditaruh di nomor 10, oke juga gitu loh Ahmad. Ya makanya itu loh. Sama apa ya? Terus gue liat jaraknya Bruno Casemiro tuh ke depan tuh jauh banget. Lagi-lagi kan. Ada gap yang besar ketinggalan. sekali, Pak. Iya. Dia makanya banyak kan long ball terus, Pak. Yes, Ya itu dia loh, kayak nggak bola nyampe terus temen, jadinya. temen gue nggak ada nih di sini, gue mau passing siapa nih Iya, gitu Pak. loh. Nggak ada yang kolektif maju bareng-bareng gitu loh. Iya, iya. Dia bener-bener dedek deng long ball. Long ball. Nggak ada Hilang. Cunla sama si Bumo lah, aduh body lah. Iya. Depan udah. Iya. Dia apa di depan, dia dapat bola pun ngapain? Bingung. Pasti balik lagi ke belakang. Gitu terus aja, Pak. Capek lah mama, gitu bilang, udah capek nih balik lagi dah. Udah balik lagi Iya. pasti. Nggak, Fix. yang gue sayangkan itu ya itu created chance-nya kita parah sekali, Pak. Kemarin ya. Parah sekali, Pak. Gila. Babak kedua tuh hampir nggak ada peluang loh. Nggak ada peluang. Iya. Itu Fulham yang take control betul Iya. babak kedua. Iya. Mereka yang lebih, oke, temponya segini nih Iya. untuk lawan MU. Iya. Ya
yang gue lebih sayangkan lagi babak kedua, kita ini posisi 1-1 nih. Kita nggak ada inisiatif menyerang, Pak. Ya. Gila, malah Fulham yang dapat peluang berapa kali kan? Kalau mereka lebih tenang aja kita kalah itu. Iya makanya. Dari Kita pertama kalah pun yang Bayindir tepis pakai kaki ya Cuk. Iya. Iya. Dan lebih tolol ya. Ngomong-ngomong Bayindir ya. Ganti Cuk ini kiper. Iya Cuk. Sumpah, Cuk. Setiap kali jatuh servis, Cuk. anjing. Setiap kali corner jatuh. Jancuk tuh weak Cuk kata Ernest. Betul Cuk, sampah Cuk. Gila. Makanya kita mau beli Lamens kan? Lamens ya. Here we go sih itu pasti. Pasti. Here we go Itu sih. udah pasti sih. Kemarin juga nggak main di Royal Iya, Enfield. Nah ini juga kayak belum akan Iya, memberikan dampak besar. Iya, Dia nggak akan mendapat dampak besar betul. 23 belum tahun, akan Pak. sih 23 tahun kiper ya Dari Liga kurus, Belgia lagi. Belgia dan dia kemarin satu musim 44 game 56 kali bobolan. Banyak juga ya bobolannya. Kayaknya tidak sejago itu ya. Cuma mungkin ya secara histori Belgia mengeluarkan kiper-kiper bagus lah. Iya, siapa aja tahu? Siapa tuh? Siapa aja tahu? Courtois. Gitu ya, terus Siapa lagi? Mignolet. Oh iya benar. Nah, pokoknya ada sejarah Ada. Belgia itu menemukan kiper-kiper bagus lah. Bagus ya. Jadi ya mungkin ada lah. Iya. Padahal lebih banyak Belanda ya harusnya. Ada kiper Belgia yang muda, bagus juga. Siapa tahu? Kiper. Iya. Nggak tahu cuy, ini Lamens saya baru pertama kali denger lagi. Kiper kedua setelah Courtois loh di katanya Cyril Lamens. Oh iya? Di Belgia. Mosok? Katanya Makanya Lamens, makanya Belgia nggak dapet apa-apa kan. dia sama Van der Voort. Van der Voort. Ya pokoknya, ya kita balik lagi ke mode awal ya. Iya, Cok. Sangat disayangkan, Pak. 2 game awal mengecewakan, Pak. At least lawan Arsenal kalah legowo gua. Oke, Arsenal better. Iya. Bukan secara permainan ya. Mereka menang oke lah, kita masih bisa terima. Iya. Tapi at least kita perkembangan secara permainan, kita better secara permainan, oke? Game kedua aku berharap kita tegas. Betul tegas dari awal, tapi hasilnya mengecewakan top 1. Kehilangan 2 poin berharga. Kenapa Ugarte nggak main dari awal ya? Itu sesuatu yang aneh karena Dua kali 2 game itu. dari musim ini ya, dari musim kemarin yang final Europa Iya. League, Iya. itu kan salah satu argumen kita kalau Ugarte main mungkin kita Mungkin menang. better. Mungkin kita menang. Kenapa ya? Ya Amorim punya pertimbangan lain. Amorim merasa di tengah lebih baik Bruno Casemiro. Taktiknya dia lebih jalan ketika Bruno Casemiro bareng Nggak mungkin. ada taktik cuma long ball. Heran aku, Cok. Sumpah. Makanya gue bingung. Akhirnya- Apa mungkin si Amorim ngerasa untuk melepaskan pressing lawan dia butuh pemain yang bisa Passingnya bagus. passing cepet ya. Iya, Mungkin kalau- kayak Bruno, Casemiro. Iya, Mungkin kalau si Ugarte lebih kerasa gerusuk ya. ya jadi takut lepas dia mulu salah bolanya. passing, apa, Heeh. yang kemarin Arsenal juga salah passing. Iya, Jadi mungkin dia pertimbangan itu, tapi secara defense kita hancur banget, Pak. Hancur. Heeh. Hancur Jelek banget. sekali. Kita tuh butuhnya tuh Casemiro muda, Pak. Kalau Casemiro muda masuk nih di MU cocok banget. Yakin gue beda hasilnya. Destroyer Umpannya umpannya bagus, tendangannya stamina geledek. kuat, Iya. tackle dia tepat. Tendangannya geledek juga. Lengkap nih. Sekarang udah gak bisa, fisiknya udah kalah. Itu dia. Sisa-sisa aja ini. Tiganya itu loh, 3 depannya tuh loh. Kalau bisa main kayak Liverpool aja. Berat, Pak. Makanya gue udah bilang, levelnya tuh segitu. Lu jangan ngarepin dia main kayak Salah, Luis Diaz, dan Firmino gitu misalnya. Sama yang enak banget, nggak bisa. Liverpool bisa main begitu cuma gara-gara Salah, Pak. Bruno masuk dari tengah, misalnya Bumo mencoba penetrasi dari kanan. Nggak bisa. Tapi itu Umpan cara ke main tengah, seperti Bem. itu membutuhkan taktik 4-3-3 kalau menurutku. Makanya. Nggak cocok kalau Iya. 3-4-3, Iya, apalagi 3 4-3-3. depannya itu 3-4-2-1. 1. Aneh, kita nggak punya winger yang kayak Salah sama Gakpo gitu. Lah sekarang kayak kemarin, Sesko. Seolah-olah kayak 3-4-1-2. Iya. Dianya ke belakang, mundur terus. Ya, ya. Dia Yang penting jemput aku bola. 3 flat. Makanya Ya, aneh. makanya. Aneh. Kalau 3-4-3-nya Conte kan dia mengandalkan Hazard sama kanannya siapa? Pedro waktu itu kalau nggak salah. Nah, itu kan paling nggak sayapnya ada nih, Ya. ya kan? Kalau kita ini murni mengandalkan Dorgu sama Ahmad, Pak. Betul. Karena 2-nya itu rada masuk ya. Masuk kayak Natal itu. Betul. Kita tuh padahal pemain-pemain kita ini pemain-pemain 4-3-3 semua loh. Bangkanya itu aneh, 4 back kita bagus, kecuali Dalot ya. 3 depannya juga oke. Kita Ugarte, Casemiro, Bruno. Udah, 3-nya. 3 itu udah. Sudah, makanya. Iya, 3 Tiganya- depannya Bumo. Bumo, Cunha, Cunha, Sesko. Sesko. Sudah, selesai. selesai. Juara Itu IPL, loh. Cok. Juara IPL, Wil. Sebenarnya kenapa gitu loh? Iya, sesimpel itu nggak sih? Iya. Nanti kita mikirnya ya. Enggak, dia udah kepala tanggung. Iya. Udah, Tapi harus nurut gua nih, ya kan?
Makanya gua mau lihat 3-4-3 itu seperti apa. Oke, kita lawan Arsenal permainan luar biasa ya. Iya. Itu harus diakui. Harus ya. diakui. Lawan Fulham 15 menit doang. ya 15 menit toh. Wow. Kayak- Sampai Edwin di grup bilang, MU gini, Iya, aku bisa gila. kalah. Memang bagus banget ya. Bagus banget. Tekanannya Bagus. pressingnya luar biasa gitu loh. Tas. Si Habis Maul itu, pun bagus. Setelah itu Gembos. baterainya lopet. Bad, gembos, Jo. Pak. Gila. Iya lah, nggak bakal bisa gitu. Makanya udah berarti tengah tuh bisa ada 3 Pak. Apalagi kita pemain tengah kita 2 Pak. Dua-duanya tua. Yang nggak bisa ada power dan lari speed. Ya gimana caranya sih mau fight? Bingung gua, sumpah. Dan anehnya kalau aku main di posisi lawannya Amorim ya. 3 back tengah itu udah buat apa, Cuk? Iya makanya. Sosial iya, lebih solid lah. 4-3-3 solid banget menurut gua. Padahal awal-awal 2 pertandingan ini sih, De Ligt itu udah solid sekali loh. De Ligt. bagus. Itu udah De Ligt Joro De Ligt GG Joro sih. itu udah GG loh. GG. Untuk dari awal ini. Joro, De Ligt Bagus, GG. bagus. Iya. Itu kalau main 4-3-3 ya, De Ligt Joro itu udah pilihan utama itu. Iya, iya. Kalau gua ya, De Ligt Joro. Mungkin pemikirannya Amorim 3-4-3 ini kan sebenarnya cuma di atas kertas, tapi Indian Shaw juga tetap membantu serangan dari lini ketiga, lini kedua. Cuman Nothing. Iya, Iya. nothing. Gua rasa Shaw masih back jadi back sayap juga masih oke. Masih oke. Yakin Iya. gua, tekniknya masih bagus, crossingnya masih bagus. Yo, Speed. si Dorgu bisa dicadangan Iya, dulu kan. cadangannya dulu. Nah. Iya, kanannya aduh, ini dia nih. Dalot deh. ya, loh, yang aku heran tuh kayak masalah instruksi gitu loh. Kalau gimana ya, kalau aku jadi Amorim itu kan aku sebagai pelatih tuh harus membuat gimana caranya striker gua, apalagi gua tahu striker gua ini jago, punya postur fisik yang Bagus. Menjulang tinggi, kuat. di atas kekar. rata-rata lah ya. Iya. Lompatan dulu tinggi, Lu bisa ngedang. Ganteng lah kita. Kita pelatih ya? Nggak usah dong. Dia di belakang, jemput bola di belakang terus. Nah. Kira-kira Iya. lu marah-marah nggak? Gitu? Kayak Dia marah-marah sayang dong ya, pasti. sayang Ngapain, Cok? Iya, Jo. Maju. Iya. Bolanya kasih dia, kasih Iya. lambung Iya, kayak Cok. terupas kayak. Maksudnya kan Amorim ini punya pengalaman menghebatkan Gyökeres. Gyökeres, iya. Kayak golnya Arsenal itu Gyökeres banget itu. Iya, iya. Golnya yang dia dari Dari kiri. kiri, dapat bola, dia Set, gocek set, sendiri, set. saya tendang. Itu di Sporting Lisbon ya kayak gitu dia mainnya. Iya. Yang dipinginnya seperti itu. Kok di MU nggak bisa? Gitu loh. Kok Amorim nggak bisa nih Iya, bingung, bikin Pak. strategi kayak gitu Iya. yang dipinginin dia terhadap Gyökeres tuh kok nggak bisa? Apakah dengan kita seumpama dibalik ya nasibnya ya, Sesko ke Arsenal, Iya. Gyökeres ke MU, apakah Gyökeres mainnya kayak gitu? Iya, iya. Belum tentu loh, Belum tentu. ya kan? Iya. Kok kayak aneh banget, kok kayak apa ya? Kaku sekali gitu loh, MU tuh mainnya kaku sekali gitu loh. Ya, gua rasa 2 pertandingan ini banyak pemain yang udah mulai gak nyaman ya sama strateginya. Ya kayak nggak cocok gitu loh. Terutama Jangan Bruno menurut gua. jangan misplacing gua lah gitu loh. Ya Bruno menurut gua dia udah ngerasa kayak Nggak dipercaya nih posisi gua. gua udah gak enak banget. Iya, nih. diambil kunya nih. Gua udah gagal masih tetap dipasang di posisi ini. Tapi kan nggak apa-apa sebetulnya. Kalau dia ambil Oh, dia ambil guna nggak masalah, cuma bukan posisi nyamannya dia gua rasa. Betul. Jadi dia ngerasa dia nggak bisa mengeluarkan sisi terbaik dari dia lah. Nah, sehingga dia nggak nyaman. Nggak nyaman, karena itu. jadi banyak ngambeknya, banyak Iya. morningnya lah, banyak itunya, lah, Kepikiran. banyak protesnya, ya kayak gitulah menurut Iya. gua. Jadi mainnya nggak all out lah. All out ya. Tapi berkaca dari omongan tadi bilang, Scholes itu juga akhir-akhir baru di belakang. Belakangnya striker. Dulu kan awalnya belakang. Nah, striker, Oh, betul. 4-4-1. Sama siapa? Iya. Oh. Ya. Dia juga penyesuaian kan. Penyesuaian. Dia tahu skillnya adalah lompol. Tapi masalahnya mentalnya beda udah. Itu nggak bisa ngomong. Iya, mental Tapi kan beda, maksudnya ya itu lumrah gitu loh. Dia sepak bola profesional Iya. tuh lumrah. Ya, kalau lu Apalagi menua, main, apalagi lu main 10 ya. Iya. Lama-lama ke belakang itu lumrah. 8 6 Iya. it's very common. Ryan Giggs dulu juga dikirim menyisir kiri. iya. Menua kan nggak mungkin gitu lagi kan. Iya, bener ke tengah. Ditaruh di nomor 8. Apa? Betul. Beckham sayap kanan di Real Madrid jadi DM. Ya kan nomor DM 6. ya? 4-2-3-1 dia sempat. Iya. Dia lompol-lompol aja ke Oh iya sih bener juga. Kasih ke Nistelrooy, kasih ke Ronaldo. Beckham tuh lebih nyaman di tengah menurutku. CM. Oh iya. Iya dia emang Dia dapat banyak bola. Karena dia juga nggak bisa lari ya. Nggak bisa Udah larinya nggak- pelan lah, ya. Lambat. Ya. ya intinya ini satu puzzle yang harus nggak baik lagi. Pecahkan Amorim. Pecahkan Amorim lah. Bisa lah, harusnya bisa. Dengan komposisi pemain seperti sekarang ini harusnya bisa. Itu paling tepat sih dari 4-3-3. 4-3-3 sih, Pak. Kayak backnya kita udah mumpuni nih. Udah mumpuni, ya kan? iya. Tengahnya tuh lu tinggal pasang Casemiro, Ugarte, 2 gelandang yang Iya. lu stay aja. Udah. Iya. 4 depannya diserahin ke Cunha, Bruno, Mbomo. Sesko, Mbumo. Sudah. Iya, Cuk. Udah. Lu berkreasi sendiri Iya, gitu loh. biarin 4 trip Fantastic Four ini Iya. selesain gitu loh.
Iya kan? Ya memang, Cok. Gue kan dari awal bilang, Oh, aku iya, paling bener. suka itu main 4-3-3. 4-3-3. Ngapain kita main 3-4-3? Iya. Tapi sudah. Ya sudah. Tetap kita percaya ya sama Tentu kita percaya. Amorim ya. Yang pinter kan dia. Iya, betul. Yang punya coaching license dia, Betul, bukan betul, kita. betul. Gitu. Kita kan hanya sebagai POV fans. Oke, next match kita akan menghadapi Grimsby ya. Grimsby di ini apa? Karabo ini ya. Karabo Kemis. Grimsby Town di jam 2 pagi Kamis dini hari. Terus di Sabtunya home IPL melawan Burnley jam 9 malam. Grimsby itu kalau nggak 4 bola keterlaluan. Iya, Cok. Kalau nggak 4 bola keterlaluan, sumpah. Nah, ini yang bahaya ya, yang bahaya. 5 match awal kita tuh kan berat. Berat. Yang ringan itu kan cuma Fulham sama Burnley. Burnley. Kita udah Arsenal kehilangan. sudah kehilangan poin. Burnley. Fulham cuma 1 poin. Iya, Ini kalau lawan Burnley nggak menang lagi. Home atau away? Kita Home. rencana nobar ya? Ya, Sabtu ya? Sabtu. Next. Sabtu minggu. Nggak bisa, Sabtu itu. Sabtu. Jam 9. Sabtu. Tanggal 30, Ya, Sabtu. kenapa nggak bisa? Kenapa lu nggak bisa? Kenapa kok nggak bisa? Kenapa lu nggak bisa? Bisa, aku 31 ya nggak bisa. Gue 31 ya nggak bisa. Iya. Aku jadi, oke. Berarti 30 bisa toh? Bisa. Tanggal 14 ya. Ini juga harus nobar ini. City MU setengah 11. Itu Minggu. Minggu. Terus next match-nya Chelsea setengah 12 juga. Nggak, padahal menurut Hari? gua Hari Sabtu. Ini kita tebus dosa-dosa nobar kita ini kita tebus aja tanggal 14 dan tanggal 20 nanti ini. jangan bacot. Nggak, menurut gua nih, masalahnya nih 5 game ini nih penentuan satu musim kita menurut gua. Kalau 5 game ini 2 game kita udah jelek lah. Iya. 3 game ini bagus masih ketolong nih. Iya. Kalau 5-5 jelek, gue yakin satu musim kita berantakan. Iya betul. Karena Karena mentalnya mentalnya udah hancur. betul, setuju Pak. Mentalnya Mentalnya udah udah hancur. Udah nggak pede tuh. Gila. Bisa Udah sama. sama udah. Tapi kalau 5-5-nya bagus, bisa jadi satu musim kita bagus. Gak bisa 5 dong. Udah sisa Ya udah 3 sisa dong. 3. Ya, kalau 3 terakhir di bagus masih oke Masih oke lah. Masih oke. Masih ada harapan. Sisanya Ya, kalau fokus ke Burnley dulu lah. Jangan lihat City, jangan lihat Chelsea. Chelsea, ya. Udah, Burnley dulu. Nanti satu-satu lah pokoknya. Oke. City pun juga kalah kok sama Spurs. Iya, betul. 2-0. tapi Spurs emang gila selalu loh. gitu ya. Gigi ya Pak. Nggak dia selalu gitu Pak kalau Awal-awal ngegas ya. awal-awal pelatih baru gas. 1-2 loh dia sama Arsenal. Iya. Dan terakhir mau rebutan hingga Pie. Iya. Piero hingga Pie. Yang dari Leverkusen. Yang dari Leverkusen itu. Untuk Arsenal itu. Eze Arsenal. Iya, itu Arsenal, Cuk. Yang kasihan Ten Hag, Cuk. Ditinggal semua, Cuk. Gila. Dapat ampas. Gak jadi kan? Gak jadi Gak ya. jadi ke Milan. Fatal. Maksudnya? Tapi gak jadinya kan Pemain-pemain gagal utamanya tes Leverkusen medis, kan? keluar semua. Oh iya? Keluar semua. Gak menguntungkan Dijual juga semua. itu kalau gagal tes medis. Jadi siapa si Xabi Alonso keluar, pemainnya keluar semua, Keluar Cuk. semua. Ten Hag datang, siapa yang main, Cuk? Ini, Cuk, Ya, tapi anjing. mungkin gak di target tinggi juga. Iya. Yang penting lu menghasilkan pemain bagus aja lah biar bisa menjual anjir udah gitu doang. Targetnya bukan trofi tapi financial. Financial. Ya, itu. Oke, sampai ketemu minggu depan guys. Next Grimsby harus 4 gol kata Wenda dan dari 4 gol Sabtu lah, harus. Burnley harusnya 3 poin harga Harus. mati ya. Sampai ketemu minggu depan. We born and we die at Manchester. Manchester always Always red. Bye bye. Bye.